وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah kita akan belajar tentang mengenal waktu-waktu sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu, ibadah salat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang beriman, kitaban adalah sebuah kewajiban, mauqutan dan punya waktu yang telah ditentukan. Artinya kalau kita sholat di luar waktu atau sebelum waktu, maka kita tidak melaksanakan syarat daripada sholat. Artinya sholat kita tidak sah. Untuk itu penting bagi kita untuk mengenal waktu-waktu sholat. Mohon dilihat papan tulisnya. Ya, kalau yang di pojok minimal tengok, lihat ujung-ujungnya aja udah cukup lah ya. Walaupun tidak terlihat secara penuh gitu ya. Nampak apa yang di ujung itu? Mudah-mudahan nampak. Karena semakin tua nih penglihatan makin berkurang biasanya ya. Tua. Oke. Pertama yang ingin kita buat di sini waktu sholat. Saya pakai bahasa Arab ya. Awqatus sholat. Oke. Bisa teman. Awqatus sholat. Kenapa Ibu? Mudah kan sikit ukurnya Ibu ya. Awqatus shalah. Dalam papanya kecil. Anggaplah nampak ya Bu. Bismillah. Pokoknya di sini tulisannya awqatus shalah, artinya waktu-waktu sholat. Pak Ketua lihat Pak Ketua? Nanti lihat itu ada streamingnya dari ya. Masuk YouTube. Waktu sholat itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama disebut dengan waktu kulli. Kulli. Kalau bahasa kita namanya waktu keseluruhan. Waktu kulli. Waktu kulli ini adalah waktu keseluruhan.
Apa maksud waktu keseluruhan? Dari awal sampai akhir. Awal mulanya, mulai sholat, dan akhir daripada berakhirnya waktu sholat. Itu disebut dengan waktu kuliah. Enggak mereng-mereng, enggak apa-apa lah Pak ya. Nanti kelihatan karena seadanya ini waktu keseluruhan. Jadi awal misalnya zuhur berawal dari jam 1 misalnya atau jam setengah 12, akhirnya masuk waktu asar. Nah ini yang perlu kita ketahui. Kebanyakan dari kita itu tidak tahu waktu sholat. Sebagian ya, tidak tahu waktu sholat sehingga berpikir bisa waktu zuhur itu hak awalnya tergelincir matahari. Anggaplah sudah masuk dengan waktu yang sudah ditentui. Berakhirnya kapan? Berakhirnya kalau sudah masuk azan asar itu selesai waktu zuhur. Jelas? Berarti kalau seandainya kita anggaplah jam di sini ya, jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini jamnya. Coba kita lihat waktu kuliah itu kapan mulainya. Misal zuhur nih 12.30 lah Pak ya. Kita ambil apa yang pas lah. 12.30 mulai. Ternyata habisnya anggaplah dia jam 3.30 berakhir waktu zuhur. Artinya apa? Kalau kita sholat zuhur di jam 1 masih boleh? Masih oke. Jam 2 masih oke. Jam 3 sholat zuhur gimana Pak? Masih oke. Karena masih di dalam waktu. Itu pentingnya mengetahui waktu. Jangan sampai nanti udah jam 3 ada usah sholat. Nah, jelas insyaallah. Itulah yang disebut dengan waktu kulli, waktu keseluruhan dari awal mula sampai akhir. Kalau kita mulai berarti jam 3 boleh nih kita sholat. Jam 3.20 silakan, masih ada waktu. Tapi kalau sudah masuk waktu asar 3.30 udah habislah waktu zuhur. Jelas? Kata Bapak jam 4 boleh, itu udah kelewatan. Jelas insyaallah? Jelas insyaallah? Nah ini pentingnya ini. Pentingnya mengetahui waktu. Maka kita bagi dua. Pertama waktu keseluruhan. Yang kedua nanti kita belajar waktu yang di yang di jusuk-jusuk, yang dipecah-pecah. Namanya waktu juz'i. Kita kenalan satu-satu dulu. Kemudian waktu asar masuk 3.30. Kapan akhir waktu asar? Masuk waktu maghrib. Jelas? Berakhir waktu asar, masuk waktu maghrib. Maghrib jam berapa? Jam 6. Anggaplah jam 6.20. Tadi kita lihat jam 6.20. Jam 6.20. Kalau seandainya kita sholat jam 5 sore, sholat asar, masih boleh? Masih boleh. Setengah 6 masih ada. Jam 6 masih ada. Belum jam 6.20 belum berakhir waktu asar. Jelas? Jelas ya? Berarti kalau sudah jam 6.20 udah habis waktu asar. Udah tidak boleh waktu asar udah habis. Tidak bisa kita sholat lagi asar kecuali nanti namanya pokok. Jelas ya? Udah bayar namanya, bukan tunai. Sekarang waktu isya. Waktu isya mulai jam berapa? Biasanya 7 sekian. Anggap maghrib belum? Oh maghrib. Itu mana yang komiknya? Maghrib jam 6.20 mulai. Kapan berakhirnya? Masuk waktu isya. Jam berapa isya? 7.30. Berarti kalau kita sholat maghrib jam berapa sekarang? Masih ada ya? Masih bisa sholat maghrib 7.15, 7.20, 7.25, 7.30. Masih ada. Karena sholat isya sekarang 7.35. 7.35.
Kalau udah 7.35 habislah waktu maghrib. Jelas? Nah, kemudian sholat isya. Sholat isya yang paling jauh dari 7.35 sampai kapan? Masuk waktu subuh. Sampai masuk waktu subuh. Berarti panjang sekali. Ini waktu sholat paling panjang. Boleh kita sholat jam 9 malam, jam 11 malam, jam 12. Kita belum ngomongin bagus atau tidak ini Pak ya. Kita masih ngomongin boleh. Nanti kata bapak, oh ini ajaran sesat kayaknya. Masa sholat isya jam 12 malam? Enggak ngomongin itu kita. Kita lagi ngomongin apa? Boleh dan tidak boleh. Beda nanti bagus dan tidak bagus, itu bicara lain. Jelas ya? Boleh apa enggak dulu gitu loh. Kalau boleh artinya sah. Nah, soal afdol atau tidak nanti kita bicarakan di masalah berikutnya. Jam 1 sholat isya boleh. Jam 1 sholat isya, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 sebelum sholat subuh masuk masih bisa kita sholat isya. Jelas ya? Jadi jangan marah nanti kalau orang jam 12 malam sholat isya. Ngapain sholat isya? Ya nggak apa-apa, masih boleh. Tapi bagus atau tidaknya nanti kita periksa. Nah, berakhirlah, anggaplah sholat subuh kita dimulai dari jam 4 di 40. Berarti 4.30 kita mau sholat isya itu masih ada waktu. Jam 4.25, jam 4.20 masih ada waktu sholat isya. Artinya kalau kita beralasan malaslah sholat isya, udah jam 4 masa sholat isya jam 4, udah masalah. Masih dibolehkan. Jelas? Oke, sekarang sholat subuh mulai jam 4.40. Berakhir kapan? Ketika matahari terbit, disebut dengan syuruk kalau di sini, atau isyraq. Isyraq jam berapa mulai? Jam 6:05 lah misalnya. Berarti kalau orang sholat subuh setengah 6, oke? Boleh, masih ada. Jam 6 kurang, masih oke. Tapi kalau jam 6:05 atau jam 6:10 udah kelewatan. Itu namanya udah mau dekat sholat duha. Jelas insyaallah. Inilah pentingnya mengetahui waktu sholat. Itu disebut di dalam ilmu fikih waktu kulli atau waktu keseluruhan. Jelas sudah? Masuk waktu berikutnya berarti sudah habis waktu yang sebelumnya. Ini diajarkan oleh Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril itu datang 2 kali, ya, di awal waktu sholat dan di akhir waktu sholat. Begitu cara Jibril alaihi salam mengajari Rasulullah SAW untuk waktu-waktu sholat. Kata Jibril, di awal pertama saya datang itulah awal waktu sholatmu, dan di akhir saya datang itulah akhir daripada waktu sholatmu. Nah itulah yang sampai kita sekarang. Jadi kalau misalnya kita lihat orang yang agak telat mungkin sholatnya, jangan suuzon gitulah. Yang penting masih di dalam waktu. Terus selanjutnya, udah jelas yang ini tadi? Nah, kita agak banyak ini. Yang kedua namanya waktu juz'i. Waktu juz'i. Apa maksud waktu juz'i? Waktu juz'i ini adalah waktu yang dipecah-pecah menjadi 7 bagian. Berapa? Bisa diingat 7 nih Pak? Pertama namanya waktu fadilah. Yang kedua namanya waktu ikhtiyar. Yang ketiga namanya waktu jawaz. Ini kita pakai bahasa Arab ya, nanti kita terjemahkan. Kemudian yang keempat namanya waktu, ini ada 2 dia. Jawaz bila karahah. Jawaz tapi boleh tapi tidak makruh. Ada namanya jawaz boleh tapi makruh, dikarah. Kemudian yang kelima
waktu hurmah. Hurmah artinya haram. Hurmah apa artinya? Haram. Yang keenam, waktu udzur. Yang ketujuh, namanya waktu darurah. Saya kasih baris. Waktu fadilah, ikhtiyar, jawaz bila karahah, jawaz bikarahah, hurmah, udzur. Ini darurah. Saya terangin satu-satu, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Kita pakai bahasa Arab, ya. Saya kasih terjemahan. Fadilah artinya waktu terbaik untuk melaksanakan sholat. Waktu afdal, waktu terbaik untuk melaksanakan sholat adalah waktu ini namanya. Ketika Rasul ditanya, ayyu a'mali afdal ya Rasulullah, amal apa sih yang paling baik ya Rasulullah? Rasul menjawab apa? As-shalah ala waqtiha, sholat di awal waktu. Inilah yang disebut dengan waktu fadilah. Kapan mulai dan kapan berakhirnya? Mulainya di awal waktu sholat, awal masuk waktu sholat, itulah yang disebut dengan waktu fadilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai azan atau masuk waktu, itulah waktu paling baik untuk sholat. Ya. Nah, pertanyaannya kapan berakhir waktu fadilah ini? Kalau awalnya kita udah tahu ya, berakhirnya kapan? Ulama menyebutkan berakhirnya adalah bil ishtighal bi asbabis shalah. Sibuklah kita dalam menyiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Waktunya berakhir ketika kita sibuk untuk menyiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Apa kegiatan sebelum kita sholat? Berwudu, bersuci. Kalau buang air dulu. Kalau mau kuisi dulu. Terus apa lagi? Pakai pakaian, langsung mandi langsung ke masjid, Pak? Pakai anduk doang? Oke. Pakai baju itu dihitung. Pakai baju berapa menit coba? Ibu-ibu tuh mungkin agak lama tuh pakai baju, ya kan? Itu dihitung, Pak. Itu disebut dengan menyibukkan diri untuk menyiapkan sholat, menyiapkan diri untuk sholat itu butuh waktu, maka dihitung juga. Ulama menyimpulkan bahwa waktu fadilah ini dari awal waktu 30 menit sampai 1 jam itu masih waktu fadilah. Berapa menit? 30 sampai 1 jam. Ini waktu fadilah. Dari awal waktu sampai kapan? Sampai 1 jam daripada awal masuk sholat. Coba kita lihat, tadi kita udah paham, ya. Kita lihat jamnya, mana jam paling dekat ada ya? Di situ ada ya. Kalau masuk waktu zuhur jam 12 pas, berarti berakhir waktu fadilah kapan? Jam 1. Kalau kita sholat setengah 1, masih berada di waktu fadilah. Kok gitu Ustaz, hitungnya terlalu lama kalau begitu? Waktunya itu dihitung juga untuk waktu adzan, waktu qomat, dan waktu menunggu jamaah. Jelas ya? Waktu menunggu jamaah lama apa sebentar? Oh, lumayan. Kami Pak waktu belajar di Yaman itu, waktu kami masuk ke dalam masjid pertama kali sholat zuhur itu saya ingat sekali. Itu saya pikir orang semua udah selesai sholat. Jamaah masuk satu-satu sampai saf penuh. Saya bingung kok orang ini gak komat-komat. Padahal azan udah dari jam 12. Kapan kami mulai sholat zuhurnya? Jam 1 siang. Itu lama ya. Saya tuh bertanya-tanya, mikir ini kok sholat lama. Nah, waktu pas udah belajar, baru paham. Mereka menginginkan sholat itu jamaahnya penuh, baru mulai sholat. Kalau kita masa bodoh, mau sholat atau udah peduli. Siapa dulu dia dapat.
ketinggal lewat. Jahat kita nih ternyata. Jahat apa baik kita nih? Nah itu. Kayak nggak boleh sholat saja orang samping kiri samping kanan. Berarti yang salah siapa berarti itu? Nah, urus masjid itu. Jelas insyaallah. Jelas banget. Makanya sekarang itu kita ya para alumni juga sering berbicara ngobrol. Sekarang kita pelan-pelan. Makanya kalau kita lihat sekarang orang koma tidak langsung habis azan langsung koma. Dikasih waktu 10 menit. Kasih waktu 15 menit. Itu sudah baik lah, alhamdulillah. Ketimbang habis azan langsung koma. Itu jahat kalau saya bilang. Kenapa? Kasihan orang yang ambil wudhu tuh lagi nungguin pengen jamaah sholat tahunya dapat masbuk 2 rakaat, tinggal 1 rakaat. Kita di Arab gak nemu gitu kan? Semuanya kumpul safnya sampai penuh ke belakang. Udah kayak sholat Jumat kita sholat subuh. Mana ada? Mau tidur dulu juga gak masalah kita. Dapat masih sholat berjamaah. Itulah bentuk dari kebersamaan. Kalau mau tahu kebersamaan itu namanya kebersamaan. Kita sekarang ego masing-masing. Ego masing-masing. Iya. Sholat subuh emosi ya. Kita sholat subuh itu habis subuh kita masing-masing udah berkeliaran mempunyai tugas masing-masing. Sudah tuh kadang-kadang tuh kawan dah sengaja itu akhir-akhir terlambat sudah sampai sini kita sudah punya jam mau bunyi dia masih sholat subuh sama sholat sunat tahiyatul masjid sama sholat sunat subuh sehingga itu dah mau bunyi nggak ada arti gitu kan. Padahal itu kita untuk kebersamaan kita sudah kita atur sedemikian rupa supaya kita sama-sama. Dan maaf nih yang terlambat nih orangnya itulah kita hafal. Maaf ini kita sekedar masukkan. Gimana itu? Gimana gitu? Ini masalah MOU di dalam Pak. Pengurus lagi itu. Tinggal lagi berunding aja kita sama orang itu. Iya kan? Nah, tinggal berunding ajak ngobrol. Nah, itulah namanya kesepakatan. Ya, jadi kalau kita di Arab itu memang sudah kebiasaannya begitu. Azan itu ya jam 1, qomat itu ya jam 1. Semua orang udah paham. Kalau di sini 10 menit dan orang-orang udah paham, mau dia sholat sunnah, nggak dia sholat sunnah, tinggalin. Apa urusan? Kita udah biasa gitu. Ya, saya juga pernah juga pengalaman di Jakarta Selatan atau Jakarta mana itu di salah satu masjid namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Saya lupa nama Jakarta mana itu. Itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq itu punya jadwal khusus, dia tuh lebih kurang 10 sampai 15 menit. Kecuali sholat maghrib. Itu unik Masya Allah masjidnya karena dia udah mungkin belajar. Mereka gak peduli sama orang sholat sunnah. Bunyi, qomat, selesai. Ngapain? Kita nungguin orang yang apa? Yang orang gak konsisten. Apalagi bapaknya bilang tadi tiap hari gitu aja orangnya. Jelas insya Allah? Ya berarti memang harus dikasih pelajaran. Karena kalau kita qomat, ya dalam keadaan orang lagi sholat sunnah itu tidak masalah, tinggalin dia telat kok. Ya kebiasaan telat. Tapi ya lebih baik lagi saran kami untuk memperlambat sedikit waktunya. Apalagi sholat subuh lambat sedikit tidak masalah. Sholat subuh Pak lebih kurang hampir setengah 6 kita baru mulai sholat. Ngapain? Zikiran. Zikir sampai ngantuk-ngantuk baru qomat kita. Nah gitu. Sampai tadi saya bilang, saya berpikir bahwa orang udah selesai sholat, padahal belum qomat sama sekali. Nah, udah penuh masjid, semuanya udah kumpul, baru ya kita sholat berjamaah. Itu bisa kita temukan di daerah Pakistan, di daerah India juga kita pernah dengar itu melaksanakan hal tersebut. Untuk dapat apa? Untuk dapat pertama jamaahnya banyak. Yang kedua masih di dalam waktu fadilah, waktu terbaik untuk melaksanakan sholat. Setengah jam kita nungguin orang masih oke, asal jamaahnya penuh. Ya, tapi kalau yang ditungguin cuma satu Pak ya nggak usah lah. Itu terlalu sedikit itu mau ditunggu ya. Nah, makanya perlu obrolan itu. Ya, perlu obrolan
kerjasama yang baik. Insya Allah ya, waktu fadilah kita dapat, jamaah banyak juga dapat. Disebutkan dalam hadis bahwa jamaah yang banyak jumlahnya itu pahalanya lebih besar ketimbang jamaah yang sedikit. Nah itu, memang ada hukumnya bahwa jamaah yang banyak itu pahalanya lebih besar ketimbang jamaah yang sedikit. Nah itu untungnya jamaah banyak, makanya mereka menunggu tadi itu. Jadi nggak bisa juga kita suuzon kan. Kita tuh kalau di sholat isya ya Pak ya, sholat isya tuh paling telat kita. Jadi pas jam sekarang nih kita baru mulai daras, baru mulai belajar. Sholat isyanya kapan? Jam 8 pas. Berapa lama tuh berarti? Udah lebih kurang berapa lama tuh? 45 menit atau 40 menit setelah azan baru kita sholat berjamaah. Nah itu paling efisien, itu bagus Pak. Nah kalau kita mungkin 10 menit terlalu cepat atau 5 menit terlalu cepat. Untuk maghrib oke. Karena maghrib disebutkan ulama bahwa waktunya memang singkat. Tapi kalau waktu lain cobalah untuk menunggu ya, biar kita sama-sama dapat pahala, sama-sama masuk surga. Masa kita mau sendirian masuk surga kan? Masa ketua sendiri yang masuk surga kan? Ya kan? Bareng-bareng ketua ya, insyaallah ya. Kita masuk surga bareng-bareng. Yang kedua, namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini kalau bahasa arti ikhtiar itu boleh memilih. Nah, dia masuknya bareng nih, 1, 2, 3 bareng. 1, 2, 3 bareng. Memilih, boleh mau sholat di waktu itu atau tidak. Cuman berakhirnya itu dia lebih duluan fadilah terakhirnya ketimbang ikhtiar. Ikhtiar nanti akhirnya kalau masuk waktu jawaz dikawal. Ada waktu boleh. Maksudnya kalau kita mau sholat jam segitu ya boleh. Kayak sholat zuhur jam 2 siang, boleh nggak sholat situ? Boleh. Itulah namanya waktu jawaz. Dan tidak makruh kita sholat di situ. Maksudnya apa? Pahala kita nggak kurang sama sekali. Kalau untuk zuhur, dia semua waktu sholat itu kan ada 5 ya. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ada waktu sholat yang nggak ada makruhnya, yaitu sholat zuhur, nggak ada makruhnya. Berarti kalau seandainya kita sholat jam 3 pun di sholat zuhur, kita nggak kena sanksi atau kartu kuning atau SP dari pusat. Nah, insya Allah nggak kena gitu. Tapi kalau sholat asar bisa kena, ada waktu makruhnya. Ya, waktu di mana matahari udah mulai menguning tuh, cahayanya udah mulai ada cahaya merahnya, itu sudah makruh kita sholat. Ya, tapi kalau sholat zuhur nggak ada. Kemudian waktu jawaz dikarohah, tadi kita katakan ya, bahwa waktu yang boleh kita sholat di situ, tapi udah mulai makruh. Nah, udah mulai jelek waktunya itu, udah mepet banget gitu. Sholat asar tuh jam 6 kurang misalnya, nah, itu udah mepet banget. Nah, kemudian yang kelima namanya waktu hurmah, waktu yang diharamkan sholat di waktu itu. Apa waktu hurmah? Waktu yang kalau kita sholat sebagiannya keluar waktu, itu namanya hurmah. Kalau kita sholat di waktu itu sebagiannya keluar daripada waktunya. Contoh, kita kasih contoh. Misalnya kita pas tadi sholat asar jam 6 kurang 16 menit misalnya, karena waktu maghribnya masuk 6.20. Wah, masya Allah, karena persiapan sholat lama ya, 10 menit tuh habis tuh Pak, belum cuci muka, belum mau gosok gigi segala macam, banyak persiapan sholat. Makanya itu yang ditunggu tuh Pak. Ya, 15 menit itu persiapan sholatnya itu, belum ke WC-nya, belum buang airnya, itu ditunggu semua. Makanya kita kasih waktu fadilah itu setengah jam sampai 1 jam. Sholat kita Allahu Akbar, dapat 3 rakaat, baru mau naik orang azan maghrib. Mana separuhnya tuh? Sebagiannya sudah masuk waktu maghrib. Itulah namanya haram sholat di waktu itu. Maka sholat kita separuhnya pahala, separuhnya dosa. Jelas insyaallah? Atau belum lagi tahiyat, kita udah tahiyat nih, udah baru naik nih tahiyat, Allahu Akbar, baru mulai tahiyat, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Dikit lagi kan, mau selesai, udah kejar-kejaran padahal itu. Tapi ternyata waktu berikutnya sudah masuk, maka separuh dikit ini dianggap haram oleh syariat dan itu bagian daripada dosa. Dosa apa kita? Dosa melalaikan waktu. Itu disebutnya waktu hormat. Makanya tadi kita bilang boleh memang, tapi bisa jadi haram. Hati-hati nih. Ini yang dinamakan apa? Rambu-rambu yang gak boleh kita lewati ini. Berarti kalau sholat isya jam 7.30 itu mengkhawatirkan. Tapi bukan berarti kita ninggalin gitu loh, bisa. Maksudnya sholat itu walaupun udah mepet kita laksanain, walaupun udah lewat kita kerjain. Kenapa? Karena kalau tidak kita kerjakan tetap jadi utang sampai mati. Jelas? Tidak bisa ditinggalin sholat. Sholat itu tetap utang. Kalau nggak dibayar tetap jadi utang. Utang kalau belum dibayar gimana? Tetap utang. Jelas ya? Kalau dibayar baru lunas. Belum dibayar, belum lunas, belum ada contengan ya. Kemudian. Nah, jadi jelas insyaallah waktu hormat jangan sampai kena waktu hormat. Ini hati-hati sekali. Berarti kalau misalnya sholat asar jam 4.30 masih oke, tapi kalau udah jam 6 lewat sekian baru sholat asar dan sebagian atau dikit daripada waktunya sholat kita masuk waktu maghrib, maka kita kena dosa di situ. Jelas waktu hormat? Jelas. Semua waktu ada nih. Semua sholat ada waktu ini. Ya, semua sholat ada waktu ini. Kemudian, ya. Ini kan berdasarkan pengalaman Ustaz. Sering kita kan dipahami diundang oleh undangan habis sholat maghrib gitu. Betul. Setelah itu datang sholat isya. Yang bapak-bapak langsung berhenti. Pasti kan boleh menunggu kan. Nah kami ibu-ibu ini kan pengen mau sholat berjamaah karena bapak-bapak sudah sholat gitu kan. Jadi kan itu Pak. Bagaimana solusinya? Harusnya kan menunggu tadi. Betul. Menunggu. Bapaknya bandel. Paknya yang kejam. Ini istrinya full curhat. Pengalaman Ustaz. Ya. Tapi terima kasih Bu. Ini namanya full curhat ya. Ini kita curhat di sini ya. Karena ini Mbak, ya ini yang disebut namanya apa namanya pengalaman, cerita. Berarti banyak loh yang sebenarnya memendam rasa di dalam sini. Iya, tapi belum terkeluarkan. Nah, alhamdulillah malam ini keluar Pak. Jadi kalau seandainya masih bisa kita menunggulah jamaah, kasihan dia pengen dapat pahala. Pahalanya besar 27 derajat, 27 kali lipat ketimbang sholat sendirian. Nah, saran saya kalau memang bapak-bapaknya nggak mau nunggu, carilah yang faham atau ustazah yang bisa, sholatlah bersama ibu-ibunya. Jadi imam. Kalau untuk perempuan, coba lihat posisi imamnya itu maju sedikit aja. Ini jamaah nih, tengahnya kosong. Bisa ya? Dan suaranya nggak perlu dikeraskan. Untuk perempuan. Jadi untuk berjamaah maju sedikit. Ini jamaah nih. Ibu lihat, ibu. Ini jamaah nih ya, sampai ke sana. Terus ini juga jamaah sampai ke sana. Ya, jadi dia cuma jarak 1 jengkal aja dia. Di belakang, di tengah imam kosong. Jelas ya? Dan suaranya nggak perlu dikencengin, aminnya nggak perlu diaminin besar-besar, cukup diam-diam aja. Itu udah dapat pahala berjamaah. Saya ya, itu solusi dari kita. Nih, kalau seandainya bapak-bapaknya tak mau menunggu, maklum lah, ya, bapak-bapak udah, ya, susah juga mau nunggu. Perempuan juga kadang kita bayar, mohon maaf lah. Nah, ya. Kata bapak tadi TST lah, tahu sama tahu kata bapak. Susah juga kita mau jelaskan ya. Jadi semua undang-undang tuh keluar malam ini ya. Kena marah rumah ya Pak. Cari aman dulu ya Pak ya. Coba-coba nih kita. Waktu udzur.
Waktu uzur itu adalah waktu di mana kita menggabungkan sholat. Namanya sholat orang musafir. Coba lihat, sholat asarnya dibawa ke zuhur. Padahal kan belum masuk, ya kan? Misalnya sholat isya dibawa ke maghrib, padahal belum masuk waktu isya. Itu namanya waktu apa tuh? Namanya waktu uzur. Karena kita uzur lagi dalam keadaan perjalanan, makanya waktu sholat yang belum masuk pun kita bawa. Ya, ini uzur khusus ini ya, bukan jalan-jalan ke kantor gubernur langsung nanti sholat digabungin, jangan. Nah, boleh ada waktunya, nanti kita belajar insya Allah. Aku udah lewat belum ya? Belum masuk. Ya, kemudian yang terakhir waktu darurah. Ini jarang sekali orang yang tahu ya. Insya Allah ini yang kita buka. Nanti kita pengen ada ya lebih buka sedikit pikirannya. Apa sih waktu darurah? Waktu darurah ini adalah waktu sisa seukuran takbiratul ihram. Saya ulangin. Waktu sisa seukuran apa? Takbiratul ihram. Berapa lama takbiratul ihram? Persekian detik ya. Allahu Akbar. Itu namanya waktu darurah. Untuk siapa waktu darurah ini? Untuk perempuan atau orang-orang yang mempunyai sesuatu yang menghalangi sholat. Contoh, perempuan terhalang sholat kalau dia lagi apa? Lagi halangan, ya kan? Apa masalahnya Ustaz? Kalau seandainya perempuan ya bersih haidnya sepersekian detik sebelum waktu asar masuk. Sepersekian detik sebelum waktu asar masuk. Kata ulama, sholat zuhurnya wajib diqadha. Jelas? Sholat zuhurnya yang tadi ada sisa dikit itu wajib diqadha. Kenapa? Karena waktu itu dia suci. Jelas Pak? Karena waktu itu dia suci. Maka kan perempuan kalau lagi halangan boleh nggak mengqadha sholat? Nggak boleh. Kecuali waktu ini. Waktu apa namanya? Waktu darurat yang sisanya cuma sepersekian detik. Yaitu misal tadi kita contoh dikit lagi selesai masuk waktu asar, dia bersih daripada haidnya. Artinya dia bisa sholat kan waktu itu? Harusnya bisa ya. Tapi karena waktunya sangat dikit, nggak bisa sholat, maka sholat itu diqadha aja. Nah, ini banyak perempuan nggak tahu. Banyak perempuan nggak tahu masalah ini. Dan juga kata ulama, wajib mengqadha sholat yang digabungkan dengan dia. Apa yang digabung dengan dia? Contoh misalnya sucinya di waktu asar, maka sholat zuhurnya juga diqadha. Zuhur dan asar. Kalau dia sucinya di waktu isya, maka maghrib yang tadi pun harus diqadha karena digabung. Tambah beban baru ya perempuan ya. Tambah beban baru. Jelas insya Allah waktu darurat. Oke, satu lagi yang pengen kita bahas. Kalau seandainya datang sesuatu yang mencegah sholat, ini sesuatu yang mencegah sholat itu banyak ya Pak ya. Salah satunya apa? Gila kan mencegah sholat, nggak wajib orang gila sholat. Ya, yang wajib sholat itu siapa? Orang waras. Udah tuh apa lagi? Contoh yang lain tadi haid. Ya, kalau seandainya perempuan datang haidnya padahal waktu untuk dia melaksanakan sholat masih ada. Misal jam 12.15 masuk waktu zuhur. Jelas ya? Masuk waktu zuhur. Si perempuan asik main handphone. Asik main handphone. Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Cukup nggak dari jam 12 sekian sampai jam 1 untuk sholat? Harusnya cukup. Jam 1 keluar darahnya. Dia senyum-senyum. Alhamdulillah halangan. Jelas apa enggak? Kata ulama, waktu yang tadi dilalaikan wajib nanti kalau dia suci diqadha. Jelas? Waktu yang tadi dilalaikan
Nanti kalau dia sehat, dia suci, wajib diqadha. Inilah kewajiban bagi perempuan. Makanya kalau sudah masuk waktu sholat, buru-burulah untuk sholat, jangan dilalaikan. Karena kalau dilalaikan dan itu masih ada sisa walaupun sepersekian detik, maka itu wajib diqadha nanti pas suci. Jelas insyaallah. Nah, jangan dilalain kalau udah masuk, dan kalau masih sisa harus ya diqadha. Makanya kalau kita bilang kita nggak punya dosa, coba periksa dulu lah. Jelas ya? Coba periksa dulu. Makanya jangan pernah mengaku orang paling suci, jangan, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ada dosa yang kadang tidak kita sadari. Dosa meninggalkan sholat itu sangat besar, melebihi daripada dosa-dosa yang lain. Ya, minal kabair dia, daripada dosa besar yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Berarti kalau kita tinggalin kan bahaya sekali ya. Minimal kalau seandainya kita udah ketinggalan, minimal kita ganti. Kita pokok ya, kita langsung ditutup begitu. Jelas waktu-waktunya Pak, insyaallah. Ya, yang paling utama yang perlu kita ingat dua hal lah minimal ya. Waktu fadilah yaitu waktu paling afdol. Berarti ibu-ibu misalnya ya maklumlah, apalagi ibu-ibu yang menyusui kan. Dia baru mau sholat, orang udah adzan. Dia baru mau sholat tapi anaknya masih ngerengek, masih menyusui, setengah jam masih oke lah. Setengah jam nunggu masih ada waktu fadilah. Alhamdulillah. Berarti kalau kita sholat misalnya jam 1 untuk sholat zuhur, masih dapat pahala afdalnya, masih dapat pahala terbaik daripada sholat. Jadi kalau ibu-ibu tadi yang tadi curhat ya Pak Ketua ya, katanya terlalu cepat, langsung ACC Bu insyaallah. Nah nanti insyaallah ya diurus lebih baik lagi, atau dikasih imam ustazah satu ya supaya biar ibu-ibu khusus sholat jamaahnya, bapak-bapak duluan, jadi nggak ada yang berantem lagi kita insyaallah. Nggak perlu berantem kita, yang penting sama-sama sholat berjamaah, sama-sama dapat pahala, insyaallah juga sama-sama masuk surga. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya? Oke, sekian menit lagi. Nah, kemudian tadi waktu hurmat ya, itu juga harus kita perhatikan. Kalaupun memang udah mepet, udah paksain aja Pak sholat. Kebanyakan orang sekarang lihat pas bangun, kayaknya udah jam 5 sekian lah, tidur lagi lah. Nah, padahal masih ada waktu untuk sholat, walaupun di akhir-akhir begitu. Ya, walaupun udah dapat afdal, minimal lepas kewajiban. Minimal apa? Lepas kewajiban. Karena lepas kewajiban ini harus, ya kalau kewajiban belum lepas gimana? Tetap jadi tuntutan. Ya, jadi utang, bahaya. Oke, waktu sekian menit, boleh ada yang nanya silakan. Iya. Apa? Oh, baru tahu enggak masalah. Mengqadha sholat itu baru tahu misalnya, ya, padahal dia sudah baligh mengqadha sholat, ya silahkan qadha sholat. Bertindak hati-hati sebentar ya. Bertindak hati-hati itu lebih baik daripada enggak sama sekali gitu. Ya udah nanti dihitung aja berapa ingatnya jadi qadha. Berapa ingatnya, misalnya ingatnya apa? 5 kali misalnya di qadha, niat bayar hutang. Ya, enggak apa-apa. Bahkan di dalam kitab kita dengar juga disunnahkan bagi anak-anak yang dianjurkan, boleh juga dilakukan, boleh juga ditinggalin. Kalau anak-anak yang baru baligh mengqadha sholatnya yang sebelum baligh itu, yang udah besar tapi belum baligh, boleh, silakan. Jangan tua-tua pula. Ya. Nanti badal Bang. Badal. Orang lupa. Kata orang Muhammadiyah, poin. dia ada lagi kata orang lupa. Diqadha aja Bu.
ya, dikobo aja. Misalnya di salam kita ya. Bagi kata Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyarankan ketimbang kita laksanakan sholat sunnah lebih baik qadha. Jadi misal nih, habis zuhur sholat zuhur lagi, niat qadha. Habis asar sholat asar lagi, niat qadha. Habis maghrib sholat maghrib lagi, niat qadha. Lebih baik ketimbang sholat sunnah, karena sholat sunnah nggak bisa bayar utang. Sholat sunnah cuman booster sedikit saja dapat pahalanya. Sedangkan qadha itu menutupi. Ya, kalau seandainya misalnya baru dapat sedikit kita nutupin, udah kelewat sama umur, udah dicabut sama malaikat, udah habis tiba ajal, minimal kita udah ada niat taubat, niat pengen nutupin, insya Allah Allah ampunkan. Sholat qadha boleh, ba'da subuh untuk qadha boleh. Yang nggak boleh itu sholat sunnah yang tidak ada dasarnya, tidak ada niatnya. Ya, kemarin kita udah jelasin. Ayo. Misalnya lagi sholat tiba-tiba Batal langsung. Kalau itu tidak perlu dikobok lagi. Karena apa? Karena sudah usaha untuk sholat. Ini penting loh Pak. Misalnya nih, contoh lagi ya. Kita kasih contoh. Dia udah wudhu dia. Udah siap-siap, masuk waktu sholat dia udah sibuk. Dia udah pakai baju, udah wudhu, udah segala macem. Atau mungkin baru mau sholat tapi buang air dulu. Baru keluar WC haid. Apakah qadha? Nggak perlu. Karena apa? Karena kalian sudah berusaha untuk melaksanakan sholat, tapi Allah nggak berkehendak. Jelas ya? Yang salah tadi itu main-main dia, senyum-senyum, telepon-teleponan. Pas selesai teleponan haidnya keluar. Itu wajib karena melalaikan waktunya. Jelas insyaallah. Nah kira-kira begitulah. Kalau sudah lagi sholat terus haid ya Pak, kalau selesai. Sama kayak orang buang angin atau kena najis dalam sholat langsung batal, gak usah dilanjutin dan tidak perlu diqadha. Karena bukan ikhtiar dan kemauan kita. Jadi kurang ya, saya mohon maaf ya, itu yang bisa kita pelajari untuk malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang disampaikan demikianlah kita bertemu ini, mudah-mudahan doanya suara kita saudara yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.